Halo teman-teman, selamat datang di channel Steve Tutut, channel yang membahas tentang tutorial laptop, Windows, dan juga Android. Pada video kali ini saya akan membahas perbedaan antara Windows 10 Profesional atau Windows 10 Pro dan Windows 10 Home Edition. Apa saja perbedaannya, manakah yang cocok untuk kita gunakan, kita akan bahas sesaat lagi, tapi sebelumnya, buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini, dan jangan lupa klik tanda loncengnya juga, supaya kalian mendapatkan notifikasi jika nanti ada video baru yang diupload di channel ini. Oke, di sini saya akan sedikit jelaskan tentang macam-macam Windows 10. Jadi kalau teman-teman bagi yang belum tahu, jadi Windows 10 itu ada Windows 10 Home, kemudian Windows 10 Profesional atau Windows 10 Pro, kemudian ada Windows 10 Enterprise. Ada Windows 10 Mobile, ada Windows 10 Mobile Enterprise, Windows 10 Education, dan Windows 10 IoT Core. Tapi saya nggak akan bahas semua. Di sini saya akan fokus untuk membahas Windows 10 Home dan Windows 10 Pro saja. Oke, kita mulai. Ini adalah tabel perbandingan dari Windows 10 Home dan Windows 10 Pro. Fitur-fiturnya yang pertama adalah kustomisasi start menu. Ini ada di Windows Home dan Windows Pro. Kemudian Windows Defender dan Windows Firewall ini juga ada di Windows Home dan Windows Pro. Sebagai informasi buat teman-teman, Windows Defender dan Windows Firewall itu adalah fitur dari Microsoft Windows yang digunakan untuk sistem keamanannya. Baik Windows Home maupun Windows Pro, dua-duanya ada. Kemudian, fitur Fast Startup with Hyperboot dan Instant Go ini juga ada di Windows Home dan Windows Pro. Kemudian TPM Support ini juga ada di keduanya. Battery Saver juga ada, Windows Update juga ada di Home maupun di Pro. Kemudian ada Windows Hello, yaitu fitur pengenalan sidik jari. Jadi kalau kalian laptopnya punya sistem pengamanan dengan sidik jari, itu kalau kalian pakai Windows Home maupun Windows Pro, dua-duanya fitur ini sudah terakomodasi. Kemudian pengenalan wajah dan pengenalan retina mata, ini juga dua-duanya sudah ada di Home dan Pro. Keamanan setara level Enterprise, dua-duanya juga sudah ada baik di Windows Home maupun Windows Pro. Kemudian fitur Virtual Desktop ini juga sudah ada di keduanya, Snap Assist dan Snap Apps juga sudah ada di Home maupun di Pro. Kemudian untuk fitur mengubah tampilan mode PC ke tablet, ini juga sudah disupport baik di Windows 10 Pro maupun Windows 10 yang Home Edition. Kemudian untuk Microsoft Edge juga sudah tersedia di kedua versi ini, baik Windows Home maupun Windows Pro. Nah, dari segala fitur yang tadi kita bahas, kalau saya rangkum, perbedaannya ada di sini teman-teman. Jadi perbedaan dari Windows 10 Home Edition dan Windows 10 Professional itu ada pada beberapa fitur ini. Yang pertama adalah Domain Join. Yang kedua adalah Group Policy. Yang ketiga adalah BitLocker. Yang keempat adalah Remote Desktop. Yang kelima adalah Assign Access. Yang keenam adalah Enterprise Mode Internet Explorer. Yang ketujuh adalah Business Store. Yang kedelapan Enterprise Data Protection. Kesembilan Windows Update for Business. Dan yang kesepuluh adalah Current Branch for Business. Di sini saya tidak akan jelaskan semua perbedaan-perbedaan tadi, hanya beberapa yang sering saya temui dalam prakteknya, misalnya kayak join domain. Join domain itu apa sih? Join domain itu adalah kemampuan laptop untuk join atau bergabung pada jaringan client server atau jaringan yang menggunakan domain system, bukan jaringan workgroup. Jadi kalau kalian mencari laptop untuk perusahaan yang punya jaringan domain, nah, kalian mesti pakai Windows 10 Pro, nggak bisa pakai Windows 10 yang Home Edition. Kemudian BitLocker. BitLocker ini adalah sebuah fitur enkripsi pada hard disk yang terdapat di sistem operasi Windows 10. Maksudnya apa? Maksudnya enkripsi ini adalah pengkodean. Jadi data-data yang ada di dalam hard disk itu dikodekan ulang sehingga tidak dapat dengan mudah dibaca. Ini terkait dengan sistem keamanan data. Kemudian Remote Desktop. Remote Desktop itu adalah fitur di Windows yang memungkinkan seseorang meremote komputer atau laptop lain. Aplikasi bawaannya namanya Remote Desktop.
Nah, mungkin teman-teman pernah dengar istilah Windows Home Single Language. Nah, bagi kalian yang udah pernah dengar istilah ini tapi belum tahu itu apa, oke. Windows 10 Single Language atau Windows 10 Home Single Language itu pada dasarnya adalah Windows 10 Home Edition juga. Tetapi di Windows Single Language ini hanya menyediakan satu bahasa, yaitu bahasa Inggris. Kemudian harga dari Windows 10 itu sendiri berapa sih gitu ya. Ini adalah harga yang saya kutip dari website resminya Microsoft. Jadi kalau kita buka websitenya Microsoft itu Windows 10 Home Edition itu harganya kurang lebih 2,9 juta. Hampir 3 juta ya, kalau di sini 2999999. Sedangkan untuk Windows 10 profesional itu harganya 4,299, jadi hampir 4,3 juta. Tapi harga ini bukan harga patokan di pasaran, karena kita kalau misalnya beli lisensi di partnernya Microsoft, itu harganya bisa jadi berbeda, sangat tergantung. Terutama untuk kebutuhan-kebutuhan yang misalnya kuantitinya banyak ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kerja di perusahaan, kemudian nyari vendor atau partner Microsoft untuk membeli lisensi, nah kalian bisa nego harga. Nah, untuk membeli lisensi dari software Windows sendiri, teman-teman bisa mencari di partner-partnernya Microsoft. Kalian bisa masuk ke link yang ada di sini. Kemudian kalian cari, kalau ini hasil pencarian yang muncul kalau saya masukkan partner-partner yang ada di Jakarta. Oke teman-teman, jadi setelah kita bahas tadi fitur-fiturnya, kemudian di sini kita mungkin bisa mengambil kesimpulan, kira-kira Windows 10 tipe apa yang cocok untuk kita, apakah Home Edition atau yang profesional. Nah, di sini kembali saya tampilkan ini perbedaannya di sini. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah teman-teman memerlukan atau menggunakan fitur-fitur yang hanya ada di Windows 10 ini? Apakah kalian perlu join ke jaringan perusahaan, atau kalian perlu meremote atau di remote laptop kalian lewat remote desktop? Apakah kalian perlu mengenkripsi data di hard disk kalian, dan seterusnya? Kalau jawaban kalian enggak, berarti kalian sebenarnya cukup menggunakan Windows 10 Home Edition saja. Fitur-fiturnya udah cukup buat kalian gunakan. Jadi kalau gambarannya begini, misalnya kalian punya laptop cuma dipakai di rumah untuk kirim email via Google Mail misalnya, kemudian untuk browsing, untuk meeting online nggak connect ke jaringan manapun, hanya connect ke WiFi yang ada di rumah kalian, ya udahlah. Itu berarti kalian cukup pakai Windows 10 Home Edition. Selain harganya murah, fitur-fiturnya udah cukup untuk memenuhi kebutuhan kalian. Karena kalau pakai Windows 10 Pro, maka akan ada fitur-fitur yang sebenarnya terbuang juga, mubazir. Udah gitu harganya lebih mahal. Nah, ini adalah contoh dari laptop yang sudah bundling dengan Windows 10 dan bahkan bundling dengan Microsoft Office sekaligus. Jadi teman-teman, saya hanya ingin memberi sebuah gambaran kalau misalnya kalian beli laptop, misalnya dapat tipe yang sama, kemudian yang satu itu kosongan, ya kosongan itu artinya sistem operasinya nggak ada, Windows-nya nggak include, kemudian yang satunya include dengan Windows original, apalagi dapat Microsoft Office, yaitu menjadi keuntungan tersendiri buat kalian, dan pasti saya sarankan kalian membeli yang udah bundling dengan software Windows 10 maupun Office yang ada dari Microsoft. Bahkan di laptop-laptop tipe entry level yang harganya di bawah 6 juta pun, ini kalau saya lihat di pasaran juga sudah ada yang bundling dengan Windows dan Microsoft Office yang original. Ini mungkin jadi keuntungan tersendiri buat teman-teman karena kalian membeli laptop sekaligus dapat bonus software original yang sebenarnya harganya lumayan cukup mahal, yang bisa kalian dapatkan pada saat kalian membeli laptop itu. Oke, mungkin itu aja teman-teman, sekilas perbedaan antara Windows 10 Home Edition dan Windows 10 Profesional. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat memberi manfaat buat teman-teman. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pada kolom komentar yang ada di bawah video ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai, dan sampai ketemu lagi pada video tutorial yang selanjutnya.